Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah apakah binary option bisa dianalisa, terutama binomo. Oke, kita bicara algoritma. Jadi sebelum saya membuka mengenai masalah cara kita analisa algoritma, kita lihat dulu ya. Oke, di sini saya sudah membuat periode per 5 menit. Oke, jadi kita mesti paham dulu bahwa binomo itu memberikan akun demo itu 14 juta. Jadi kita bisa belajar dulu nih ya, belajar mengenal dan open posisinya itu adalah 14.000. Jadi kalau sampai ada yang sampai wah, ya, saya nggak menyebutkan nilainya, saya agak sedikit bingung gimana cara mainnya ya. Gitu. Oke, yang pertama dari binary option itu kita harus tahu dulu cara kita membaca candlestick. Gimana sih cara pembacaan candlestick dan bagaimana melihatnya? Jadi candlestick itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah golongan informasi, yang kedua golongan sinyal, yang ketiga golongan pelemah atau kekuatan, yang keempat golongan doji. Ya, itu kita berbicara dari pembacaan binary, dari binary option. Saya tahu dari mana? Ya, saya belajar dari YouTube. Bukan dari YouTube saya belajar, tapi dari buku, ya, dari buku-buku ternama. Jadi saya olah lagi. Saya belajar dari Bible Candlestick, ya, bagaimana melihat perintah candle, bukan sifat candle. Oke, saya langsung aja ke yang paling simple, ya. Bahkan anak TK pun untuk bermain seperti ini menurut saya sih bisa ya. Bukan janji loh. Ya. Jadi kita saya sudah membuat periode itu per 5 menit. Dari dua contoh kita ambil yang paling kecil. Oke, kita akan menganalisis 1 jam. Ya. Jadi kita nggak perlu nunggu momen, nggak perlu nunggu momen persilangan. Oke. Saya mau menjelaskan sebenarnya gini. Kalau kita menganalisa, kalau contoh ya, mohon maaf sekali lagi, bukan saya ingin menjatuhkan yang lain, tapi ketika kita menganalisa masa lalu berdasarkan indikator atau contoh MACD, kita mengambil momen cross atau Bollinger Band, kita ambil pada saat dia membentuk seperti buaya lah katanya. Itu adalah momen yang sudah terjadi. Ya. MACD itu adalah indikator. Ya. Indikator itu apa sih? Indikator itu adalah pergerakan candlestick yang saat ini berjalan. Jadi ketika terjadi ke cross, berarti indikatornya sudah lewat. Perjalanan sudah lewat. Jadi nggak bisa kita menganalisa masa lalu dari indikator. Gitu. Ya, saya kasih perumpamaan seperti ini ya. Simpelnya adalah ketika kalian membuka binomo, yang kalian pertontonkan apa sih? Adalah grafik candlestick, betul ya? Nah, berarti artinya apa? Kalian harus paham dulu tentang pembacaan candlestick. Ya. Adanya indikator itu apa sih? Indikator itu alat bantu. Sama kayak kita nonton film drama Korea. Saat drama Korea lah, atau film yang lagi booming, contoh Money Heist, ya. Kita harus butuh namanya subtitle. Betul nggak sih? Subtitle itu apa? Subtitle itu adalah kita bisa baca pergerakan candlestick. Perintahnya dulu deh, yang kita tahu mesti tahu perintahnya. Oh, satu candle ini perintahnya naik atau turun. Satu candle ini perintahnya naik atau turun. Seperti itu. Jadi, ketika kita bisa membaca perintah candle ini naik turun, jadi sama kita menonton film, kita paham film ini arahnya mau kemana. Tapi kalau baca candlestick aja nggak bisa, ya sama aja nonton film Money Heist atau film drama Korea nggak ada subtitle, kalian hanya menerka-nerka tuh, tebak-tebakan. Filmnya lagi sedih, lagi sedih nih, lagi nangis. Karena kenapa? Hanya melihat gambar, visual semata kalian mengatakan ini lagi sedih, padahal nggak gitu juga.
Jadi pentingnya kalian baca candlestick. Bagaimana baca candlestick? Nanti saya edukasi lagi. Oke, saya langsung aja to the point ke algoritma ya. Jadi algoritmanya kita bicara time frame 5 menit. Kenapa saya ambil time frame 5 menit? Karena satu candle 5 menit itu terbentuk dari time frame 5 menit itu menjadi 5 candle. Berarti kita awal periode dan akhir periode. Oke. Kita lihat. Kita lihat di sini. Di sini ada gambar ya bahwa candle kecil dan candle besar jadinya buy. Oke, candle merah nih. Candle merah kecil dan candle merah besar jadinya buy. Bagaimana melihatnya? Ya, atau candle merah besar, candle merah kecil jadinya sell. Ya. Atau candle hijau kecil, candle hijau besar jadinya buy, jadinya sell. Candle hijau besar, candle hijau kecil jadinya buy. Bagaimana melihatnya? Ini adalah namanya algoritma. Ya. Oke, kita mulai dari jam 7. Dari jam 7 kita akan analisa. Oke, kita lihat. Kita melihatnya dari mana? Perbandingan body antara C2 dan C3. Oke. C2 dan C3. Oke, kita lihat dari sini. C2-nya mana? Ada C2 itu kita melihat dari awal periode. Awal periode itu berarti C5 ya, 1900. Setelah itu C1 itu adalah setelahnya. Ya, berarti ini C2, ini C3. Kita lihat ya. Ketika C2 lebih besar daripada C3, di C5 open sell, profit. Itu 1-0 ya, kita hitung. Oke. Yang kedua, oke. 1905. Ketika C2 dan C3 lebih besar, C2 dan C3 lebih besar, berarti kita akan posisi buy. Profit. Oke. Kita lihat, ketika C2 dan C3 lebih besar, kita ambil posisi buy. Kita lihat, lebih besar mana ini C2 dan C3? Menurut saya sih C3. Oke. Kita buy. Oke, lanjut lagi. Oke. Ada larangan. Jadi di sini ada larangan ketika untuk open posisi. Jadi ketika C2 atau C3 itu adalah doji, kita skip. Oke, jadi ada area larangan ya. Area larangan ketika kita open posisi. Bagaimana cara melihat kita larangannya? Ketika C2 atau C3 itu ada doji. Jadi kita skip ya. Berarti ini kita skip. Kalau seandainya kalian kelupaan, gimana kira-kira? Ya, kita lihat ya. Berarti anggaplah C2 candle lebih kecil, C3 masih profit. Agree? Tapi profitnya ini menurut saya hoki. Karena memang setelah saya analisa, itu adalah bagian dari area open posisi. Jadi ketika menemukan hal seperti itu, tidak boleh mengambil open posisi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau seandainya berbeda, seperti apa perbedaannya? Oke, kita lihat. Kalian harus tahu dulu di dalam binary option itu ada namanya high price. High price ini adalah angka sumbu teratas. Oke, ya, kita lihat. Jadi ketika C2 high price-nya dan C3 ya, ending price-nya. Kita lihat ending price-nya adalah melewati batas. Ini adalah high price, ini adalah close price. Oke, open price. Ini open price di C2. Kita bagaimana menganalisanya? Kita menganalisanya adalah ketika C3 melewati dari low price atau harga terendah, kita akan melakukan reversal. Contoh seperti ini. Kita lihat, ini sudah melewati batas. Ya, berarti artinya akan melanjutkan penurunan. Kita posisi stop profit. Lanjut. Nah, C2, C3, ya berarti artinya apa? Open close price-nya, oke? Close price-nya tidak melewati dari high price. Oke. Kita lihat. Close price tidak melewati dari open price. Ya. Berarti dia akan reverse. Kita open posisi buy, profit, ya, profit again. Oke, belum ada loss ya. Doji skip.
Oke, lanjut C2, C3. Oke, berarti ketika dia tidak melewati batas close price, kalau candle hijau seperti ini dia melewati, berarti kita buy. Ternyata dia tidak lewat, ya. Ini harga close price-nya tidak melewati dari open price, berarti dia akan melakukan penurunan. Profit lagi, yes, profit lagi. Oke. Ini area larangan tadi saya bilang. Ya, ini larangan seperti ini sudah dikatakan seperti doji. Ya. Tapi kalau seandainya kamu mau menganalisa, bisa. Oke. Kita ada namanya satu kompensasi hanya satu kali. Jadi ada kompensasi satu kali. Itu bisa searah, bisa tidak. Melihatnya dari mana? Nanti saya kasih tahu ketika ada loss. Ya. Kita lihat. Kalau ini udah analisa boleh. Oke. C2 berarti lebih rendah. C2 lebih kecil daripada C3. Harusnya open posisi buy, kita loss. Oke, kita loss 1. K1-nya adalah kita lihat. K1-nya ini adalah sinyal candle. Sinyal candle permintaan naik. Bagaimana melihatnya? Itu ada di edukasi saya nanti. Ya, di video selanjutnya. Ya, berarti ini permintaannya buy. Kalau kita melihat perhitungannya adalah sinyal candle X tambahnya sama dengan 0. Oke, itu ada di matematika. Bisa nggak? Ya, kita langsung aja. Oke, kita lihat ya. Di sini kita lihat C2 lebih kecil daripada C3, berarti harusnya adalah open posisi sell. Oke, kita loss. K1-nya ini permintaannya buy, permintaannya naik, kita loss. Loss satu kali dari berapa tuh dari sebelum itu? Bentar ya. Ini di loss kita di 1950. Oke, kita hitung dulu ya. Berapa profitnya tadi kita hitung? Lossnya ada, pasti ada loss. Namanya kita bermain pasti ada loss, nggak mungkin profit terus. Tapi kita bisa melihat. Oke. Yang pertama 1 profit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kita loss 1. Berarti 10, sorry. Kita 10-1 skornya. Oke. 10-1 itu berarti kalau kita hitung K1-nya berarti kita kompensasinya tidak 2,5 kali ya. Berarti ketika kita klik 1 kali kita loss, kita kompensasi 2 kali klik aja. Berarti 3 kali klik. Berarti kita masih profit 7 klik. Kita lanjut ya. Oke, K1 dan K2 kita lihat lebih besar mana K1 dan K2 ya, menurut saya sih ini lebih besar dari C2, berarti kita ambil posisi untuk sell. Oke, ini profit. Oke, kita lihat. Nah, ini pun juga menjadi area larangan. Area larangannya apa? Area larangannya adalah ini terjadi gap ya, antara close dan open price. Ini gap. Jadi memang tidak bisa kita untuk bisa hal ini. Andaikan kalian open posisi pun kalian tiba-tiba loss, kan K1-nya bisa profit karena perintahnya adalah perintah untuk naik. Oke. Ya, ini candle merah, perintah naik. Bagaimana sih kita melihat perintahnya? Itu ada di materinya. Oke, kita lanjut. Oke, ini doji sebenarnya ada larangan untuk open posisi, tapi kalau kalian mau menganalisa, kalian paksakan, ujung-ujungnya pasti nanti loss. Jadi area larangan doji itu tidak boleh. Ini kita lewatin. Oke, kita masuk C2 lebih besar daripada C3. Oke, berarti kan posisi sell. Ya, tapi loss K1-nya kita lihat X tambah Y sama dengan 0. Ya, ini permintaannya naik, opennya kita buy, profit. Oke, kita lanjut ke 2010. Oke, ini C2 dan C3, kita lihat close price-nya dia melewati batas ya, berarti dia tidak melewati batas. Ini close price-nya tidak melewati batas dari open price, berarti permintaan sell, profit. Oke, saya harus open posisi, saya rasa nggak perlu karena ini sudah dianalisa
berkali-kali. Oke, untuk bicara skor, tadi kita bicara skor, ya. Skornya lumayan tadi ya, saya tadi ini banyak profitnya dibanding loss. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah kita bermain binomo. Yang penting kita tahu dasarnya dulu. Yang pertama kita harus tahu dulu pembacaan candlestick. Yang kedua kita harus tahu dulu algoritma yang saat ini berjalan. Ya. Berarti tanpa harus pakai indikator, ya nggak perlu pakai indikator. Karena indikator itu adalah alat bantu. Jadi pesan saya, ketika kalian ingin melakukan permainan, pesan saya cuma satu. Pahami permainan tersebut sampai detail, sampai kalian bisa menganalisa sendiri. Bukan bertanya. Oke. Dari saya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lost Door dari Esteribu. Saya Glenn M. izin pamit.